Halo sahabat aktualita, polemik lahan di Desa Sukawangi, Kabupaten Bogor, kini makin memanas. Ribuan warga terancam kehilangan tempat tinggal akibat klaim tumpang tindih kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Pemerintah Desa Sukawangi tak tinggal diam. Mereka membawa permasalahan ini langsung ke parlemen. Kepala Desa Sukawangi, Bapak Budianto, memaparkan langsung permasalahan ini dalam audiensi bersama Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI. Disiarkan melalui kanal TVR Parlemen, Bapak Budianto menegaskan bahwa Desa Sukawangi sebenarnya telah masuk dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sejak tahun 2022. Di Desa Sukawangi sudah masuk program PTSL sebanyak 2.000 bidang lebih. Ucap Kepala Desa, namun ketenangan warga terusik sejak 15 Maret 2025. Pemasangan banner oleh Gakum KLHK yang menyatakan pelanggaran terhadap kawasan hutan menjadi awal polemik ini. Banner tersebut merujuk pada putusan Menteri Kehutanan RI tahun 2014 yang menetapkan sebagian besar wilayah Desa Sukawangi, seluas 1.800 hektar dengan 3.500 lebih jiwa penduduk, sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Ironisnya, di dalam klaim kawasan hutan tersebut telah berdiri berbagai infrastruktur vital yang dibangun dan didanai oleh negara. Ada sekolah negeri, jalan yang dibiayai APBD dan APBN, jaringan listrik PLN, hingga fasilitas umum seperti irigasi. Sekretaris Desa Sukawangi Bapak Ujang Solihin mempertanyakan hal ini. Ini yang kami kira kami pada waktu itu menyampaikan kepada pemerintah daerah, supaya dipikirkan bersama, karena sudah ada aset-aset Pemda yang kemudian dibangun di sana. Ucap Sekdes. Menanggapi laporan ini, Ketua BAM DPR RI, Bapak Ahmad Heriawan atau akrab disapa Aher, menyatakan bahwa konflik lahan seperti ini bukan hanya terjadi di Sukawangi, melainkan juga di banyak desa lain di Jawa Barat. Ketika kawasan hutan dipulihkan, sejumlah desa justru harus dihutankan kembali. Ini proses pemulihan, bukan pemutihan, ucap Aher. Aher menegaskan, penyelesaian masalah ini harus adil dan berpihak pada rakyat. BAM DPR RI berjanji akan mengawal kasus ini dan meneruskan aspirasi warga kepada komisi terkait di DPR RI. Senada dengan Aher, Wakil Ketua BAM DPR RI, Bapak Adian Napitupulu melontarkan kritik keras. Adian mempertanyakan logika hukum yang menyatakan masyarakat sebagai penjahat jika berada di kawasan hutan, padahal negara sendiri yang membiayai infrastruktur di sana. Kalau betul masuk ke dalam kawasan hutan itu adalah kejahatan, maka seluruh masyarakat Desa Sukawangi adalah penjahat, karena jalan desa, fasilitas umum, hingga rumah mereka dibiayai oleh negara. Lalu apakah negara ikut membiayai kejahatan, ucap Adian? Adian juga mengungkapkan, terdapat 28 3 desa di seluruh Indonesia yang berada di dalam kawasan hutan, melibatkan sekitar 2,9 juta kepala keluarga. Ia mendesak negara untuk segera menyelesaikan tumpang tindih kebijakan ini, terutama terkait program PTSL yang telah mengeluarkan ribuan sertifikat di kawasan yang kini diklaim sebagai hutan. Rakyat bukan penjahat. Negara tidak boleh menjadikan rakyat sebagai korban dari kebijakan yang salah urus. Dengan pernyataan tegas dari para anggota dewan ini, tekanan terhadap pemerintah dan kementerian terkait semakin meningkat. Kini, harapan publik tertuju pada langkah konkret DPR RI dalam menyelesaikan konflik lahan yang mengancam jutaan warga desa di seluruh Indonesia. Bagaimana kelanjutan polemik ini? Akankah keadilan berpihak pada rakyat? Mari terus ikuti perkembangannya bersama Aktualita.